Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan belajar semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu dimanapun Anda semua berada. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sesi kali ini. Jadi syukur saya diberikan kesempatan kembali untuk mengetengahkan materi interaksi manusia dan komputer. Kali ini topik bahasan yang akan saya bawakan di chapter 6 adalah dialog style atau ragam dialog. Ya, kita cek dulu untuk bahasan yang akan kita pelajari. Di chapter 6, ragam dialog atau dialog style, capaian belajarnya adalah mahasiswa mampu memahami ragam dialog dalam IMK. Selanjutnya, ada topik bahasan yang dibahas pada pertemuan sesi kali ini. Pertama adalah pengertian ragam dialog. Yang kedua, tujuan ragam dialog. Ketiga, karakteristik umum ragam dialog. Keempat, sifat ragam dialog. Kelima, kategori ragam dialog. Keenam, aturan dalam perancangan dialog. Dan ketujuh adalah jenis ragam dialog. Ya, langsung saja kita masuk ke bahasan yang pertama, dialog style atau ragam dialog. Nah, untuk pengertiannya adalah cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer. Ragam dialog adalah proses pertukaran komunikasi antara satu atau lebih dalam pengambilan faedah informasi dalam user dan sistem komputer. Ya. Selanjutnya tujuannya, kenapa dibutuhkan sebuah ragam dialog? Nah, ragam dialog mempunyai tujuan adalah untuk menyajikan dan mendiskusikan berbagai teknik dialog yang ada dan untuk mengidentifikasikan beberapa kekuatan dan kelemahan dari setiap teknik dialog yang disajikan. Nah, jadi mungkin satu atau dua jenis teknik dialog itu dirasa kurang mampu mengakomodir kebutuhan dari user yang berbeda. Nah, jadi dilakukanlah proses peragaman atau diferensial dari dialog. Karakteristik umum ragam dialog. Pertama adalah konsisten. Kedua, umpan balik. Ketiga, observabilitas. Kemudian, kontrolabilitas. Lalu, efisiensi dan keseimbangan. Konsistensi. Nah, kenapa dibutuhkan? Nah, sistem yang konsisten akan mendorong pengembangan mentalitas dengan memberikan petunjuk kepada pengguna untuk mengekstrapolasi pengetahuan yang dimiliki untuk memahami perintah yang baru lengkap dengan pilihan yang sudah ada. Konsisten bukan berarti semua interface harus terlihat sama. Konsisten menggunakan tampilan hingga user tahu di mana harus melihat instruksi, pesan error, dan status suatu informasi. Feedback atau umpan balik. Pada ragam dialog, jika pengguna melakukan kesalahan komputasi, maka program akan menampilkan suatu pesan kesalahan. Nah, sebaiknya seperti itu. Nah, ini contohnya, ada pop-up message ya. Are you sure you want to stop this script execution? Nah, misal perintahnya, kenapa sampai ada warning seperti ini? Bisa jadi perintahnya itu mempunyai resiko yang tingkatnya menengah atau tinggi ya. Jadi dibutuhkan fokus untuk memilih mana sebaiknya tindakan yang dilakukan. Seperti misalnya perintah hapus. Perintah hapus, ketika kita akan mengeksekusi, sebaiknya ada perintah untuk meyakinkan kembali kepada user apakah file tersebut akan benar-benar dihapus.
Observability. Sistem dikatakan mempunyai sifat observabilitas apabila sistem itu berfungsi secara benar dan nampak sederhana bagi pengguna. Meskipun sesungguhnya pengolahan secara internalnya sangat rumit. Nah, jadi pengguna ibaratnya tinggal terima beres ya. Jadi sebagai pembuat sistem, perancang sistem itu harus memprioritaskan bagaimana nantinya pengguna yang akan menggunakan sistem tersebut tanpa membebani mereka tentang masalah bagaimana rumitnya di belakang layar ketika pembuatan sistem. Jadi mereka tinggal terima beres dan mereka dengan nyaman mengeksplorasi apa-apa saja fungsi yang disediakan. Kontrolabilitas. Sistem yang selalu dalam kontrol user. Di dialog yang memiliki sifat ini harus memungkinkan user dapat menentukan yaitu di mana sebelumnya dia berada. Jadi ada keterangan ya, misal di sebuah web, misal masuk ke menu, di dalam menu ada menu lagi. Nah, nanti kita bisa tambahkan info di mana sebenarnya map dari posisi si pengguna. Nah, disebutkan di mana sebelumnya dia berada, sekarang di mana ya, atau misalnya seperti di dalam yang sederhana saja, misalnya adalah pada tampilan explore ya, kita misal baru saja meninggalkan sebuah folder untuk menuju ke folder yang lain. Nah, di situ sudah disediakan tombol back sehingga kita bisa mengetahui dari mana tadi sebelumnya posisi kita berada. Nah, kemudian kemana dan sekarang di mana dan akan kemana. Lalu pekerjaan yang sudah dilakukan apakah dapat dibatalkan. Nah, untuk itu seperti perintah undo ya. Perintah undo itu untuk masing-masing aplikasi itu tidak sama. Misalnya untuk aplikasi Office itu perintah undo-nya lumayan banyak, jadi kita bisa back step ya, step back, melangkah mundur dan atau melangkah maju, forward atau backward. Itu di Office berbeda dengan yang di Photoshop. Nah, itu menu undo-nya lebih terbatas ya, dan untuk shortcutnya juga tidak cuma menggunakan Ctrl Z. Kalau Ctrl Z cuma satu langkah, tapi kalau ingin ke langkah selanjutnya itu diperlukan lagi sebuah tombol shortcut yang lain, yaitu kombinasi Ctrl, Shift, dan Z. Atau kita juga bisa mengubah sendiri ya perintah kombinasi tersebut. Lalu di Corel misal, itu juga lumayan banyak, tapi berbeda di aplikasi 3D Max misal. Memilih sebuah objek saja itu sudah dianggap sebuah aksi. Nah, jadi karena jumlah jejak undo-nya itu terbatas, undo sama redo ya. Jadi hati-hati, dilihat juga bagaimana kebijakan masing-masing aplikasi. Jangan karena sudah terbiasa ini kok hanya tinggal Ctrl Z, ternyata kalau di 3D Max itu sangat terbatas ya, apalagi kalau sudah klik hanya memilih di aplikasi hanya memilih di objek yang lain, itu sudah dianggap sebuah aksi yang baru. Jadi hati-hati. Kemudian efisiensi. Sebuah sistem akan menjadi penting ketika mereka mempengaruhi pada sebuah waktu tanggapan untuk memajukan penampilan sebuah sistem. Seringkali perancang lebih memilih untuk memanfaatkan hasil teknologi baru untuk meminimalkan ongkos pengembangan sistem. Nah, untuk efisiensi ini, pengembang juga biasanya melihat bagaimana prospek ke depannya. Jadi agar mereka juga bisa lebih menghemat biaya untuk development.
balance atau keseimbangan. Strategi yang diambil dalam perancangan sistem manusia komputer haruslah dapat membagi-bagi pekerjaan antara manusia dan komputer seoptimal mungkin. Nah, jadi jangan dibebankan kepada salah satu atau dengan porsi yang tidak seimbang seperti itu. Jadi dari manusianya juga tetap diutamakan, dirancang, dipikirkan bagaimana agar manusianya juga bisa nyaman, dan juga dipikirkan bagaimana komputer juga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, tanpa terlalu membebani kinerja komputer. Nah, komputer yang terlalu banyak terbebani pekerjaan, misal karena aplikasi yang sering dipakai adalah aplikasi yang lumayan berat, itu bisa meningkatkan tingkat aus atau kerusakan dari komputer. Jadi diseimbangkan saja antara sisi komputernya, perancangan sistem di komputernya juga dengan sistem pada manusianya. Sifat ragam dialog. Nah, ini ada inisiatif, keluasan, kompleksitas, kekuatan, beban informasi. Sifat ragam dialog. Untuk inisiatif, pengguna memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer untuk memasukkan perintah atau parameter perintah. Keluasan tidak hanya dilihat dari kemampuan sistem menyediakan sejumlah perintah-perintah yang memberikan hasil sama, tetapi bagaimana sistem dapat menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna dan bukan sebaliknya. Keluasan ini memberi kesempatan pada pengguna untuk customizing sistem. Selanjutnya, kompleksitas. Keluasan harus dibayar dengan kompleksitas implementasi yang tinggi. Oleh sebab itu, perlu pembatasan kompleksitas dengan cara tidak membuat antarmuka lebih dari yang diperlukan karena tidak ada keuntungan darinya. Nah, kadang jadi jangan terlalu perfeksionis, tapi ternyata tidak ada atau sebenarnya tidak terlalu diperlukan ya, karena semakin banyak kompleksitas, semakin banyak elemen, itu akan memperberat dari sistem itu sendiri. Nanti akan pengaruhnya ke faktor kecepatan, efisiensi waktu ya. Selanjutnya, kekuatan diartikan sebagai beberapa jumlah kerja yang akan dapat dilakukan kepada sebuah sistem yang untuk sebuah perintah yang akan diberikan kepada user. Aspek ini dapat berbenturan dengan aspek keluasan dan kompleksitas. Nah, misal pengguna ahli memberikan respon positif terhadap perintah-perintah yang powerful. Ya, jadi kembali lagi aus itu ya, sifat kerusakan dari kekuatan dari sistem juga harus diperhatikan. Beban informasi, penyampaian informasi dalam dialog yang sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Nah, informasi, jadi kadang seorang pengguna hanya memerlukan info tertentu saja ya, tapi kadang ada sistem yang menginginkan memberikan fitur lebih dari yang diinginkan. Misalnya ketika kita mengecek pulsa pada HP ya atau ponsel, itu kita sebenarnya hanya ingin mengecek pulsanya saja ya, atau jumlah kuota internet, tetapi dari sistemnya itu memberikan opsi-opsi yang lebih panjang yang seharusnya itu dapat dipersingkat ya. Mereka mungkin ada penawaran dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya mengganggu juga, tapi boleh juga ya. Jadi pada saat yang bersamaan ini terjadi kelebihan informasi ya, bukan informasi, tetapi bisa juga ini menjadi keuntungan. Orang yang tadinya tidak tertarik, tetapi akhirnya setelah melihat promonya akhirnya tertarik. Tapi ada juga orang yang tidak suka ya, karena terlalu bertele-tele ya, harus mengikuti beberapa perintah sebelum akhirnya menemukan apa informasi yang sebenarnya dia cari. Baik, selanjutnya kategori ragam dialog.
dialog berbasis perintah tunggal. Ada juga dialog berbasis bahasa pemrograman, antarmuka berbasis bahasa alami, kemudian sistem menu, antarmuka berbasis icon atau ikon, kemudian sistem penjendelaan, manipulasi langsung, antarmuka berbasis interaksi grafis. Dialog berbasis perintah tunggal. Perintah tunggal yang dioperasikan tergantung dengan sistem operasi komputer yang dipakai. Nah, jadi tiap-tiap sistem operasi komputer akhirnya mempengaruhi juga bagaimana perintah-perintah yang akan diberikan ya. Orang yang mungkin sudah terbiasa dengan interface yang friendly, mungkin bagi yang menggunakan misalnya Windows ya, misalnya Windows, dia akan kurang nyaman bila menggunakan sistem di Linux ya, dan lain sebagainya, atau di command prompt, berbeda dengan yang harus mengetikkan langsung atau melalui DOS dan lain sebagainya. Nah, ini kembali lagi ke kenyamanan ya, tapi biasanya memiliki keunggulan masing-masing. Jadi tiap sistem operasi memiliki penggemarnya sendiri-sendiri. Selanjutnya, dialog berbasis bahasa pemrograman. Dialog berbasis bahasa pemrograman ialah ragam dialog yang kemungkinan user untuk memerintahkan beberapa jumlah perintah ke dalam satu database atau berkas yang disebut batch file ya. Batch file adalah file teks yang berisi beberapa perintah dasar yang ada pada sistem operasi Windows. Nah, ini nanti bisa dijalankan dengan bahasa pemrograman yang sesuai dengan sistem operasi masing-masing. Selanjutnya, antarmuka berbasis bahasa alami. Dialog yang berisikan instruksi-instruksi dalam bahasa alami manusia, dalam bahasa alami ya, dalam hal ini manusia maksudnya, yang diterjemahkan oleh sistem penerjemah. Contoh antarmuka berbasis bahasa alami. Nah, contohnya seperti ini. Ada perintah, cetak daftar semua mahasiswa yang mempunyai IP ya atau IPK semester lebih besar dari 3,0. Nah, bahasa di atas kemudian diterjemahkan ke dalam instruksi yang ekuivalen dengan database atau Fox Pro. Nah, sebagai display all for IP ya, IP semester lebih dari 3. Jadi tadi yang di atas itu bahasa secara standar alaminya, kemudian diterjemahkan, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer, atau misal dalam bahasa turbonya, nah, turbo Pascal ya, itu juga dapat membaca tetapi dengan bahasa pemrograman ya, coding. Sistem menu. Dialog yang menampilkan daftar sejumlah pilihan dalam jumlah yang terbatas. Sistem menu terbagi menjadi dua, yaitu menu datar. Nah, di situ ada selektor pilihan, kemudian penggunaan tanda terang, highlight marker ya. Kemudian ada sistem menu tarik atau pull down. Nanti ketika diklik dia akan seperti ditarik ke bawah ya, tergantung posisinya. Nah, itu disesuaikan dengan tampilannya, apakah lebih sesuai dengan menu datar atau yang menu tarik. Ini sistem menu. Selanjutnya ada antarmuka berbasis icon atau ikon. Dialog yang menggunakan simbol atau tanda untuk menunjukkan suatu pilihan aktivitas tertentu. Misalnya pada contoh gambar di samping itu ada tombol dengan simbol seperti rumah. Nah, antarmuka berbasis icon ini mempunyai keuntungan bahwa karena otak manusia itu cenderung lebih cepat responnya ketika dia melihat hal-hal yang visual daripada visual berupa simbol ya, daripada dalam bentuk angka, daripada dalam bentuk huruf
seperti itu. Jadi orang ketika melihat pintu berwarna ungu, orang sudah tahu bahwa itu warnanya ungu. Beda dengan ketika seseorang mencetak tulisan ya dengan ketikan yang dibaca ungu. Nah, orang harus benar-benar ibaratnya melihat dengan jelas untuk mengetahui bahwa itu ketikannya ya, isi ketikannya adalah ungu. Nah, beda dengan pintu yang dari kejauhan pun orang sudah tahu itu warnanya ungu. Nah, kemudian contoh yang tertampil itu ada icon berupa rumah yang artinya bahwa ketika diklik atau dipencet atau dipilih tombol tersebut, maka user atau pengguna akan dihantarkan ke halaman depan ya, halaman beranda, biasanya halaman paling depan. Jadi sistem icon itu mempunyai, kalau dari tingkat efektivitas biasanya lebih cepat tanpa harus diberikan keterangan, jadi cuma simbol-simbol. Berikutnya sistem penjendelaan. Sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi pada satu atau lebih jendela. Nah, di sini banyak, maksudnya bisa ditampilkan lebih dari satu jendela atau window ya. Jadi mungkin ketika satu panel window tidak mencukupi, tidak bisa mengkoordinir sebuah informasi, nanti bisa ditampilkan informasi lain, tambahan lain ya di window yang selanjutnya kayak gitu. Selanjutnya ada manipulasi langsung, penyajian langsung aktivitas kepada pengguna atau user, sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer. Nah, contohnya penerapan manipulasi langsung yaitu kontrol proses. Contohnya sistem pembangkitan dan penyaluran listrik yang terhubung dengan sistem secara online. Selanjutnya simulator merupakan sistem miniatur yang mencoba menirukan kinerja suatu sistem yang berskala sangat besar atau sangat kecil jika dilihat dari kacamata orang awam. Contohnya simulator penerbangan. Jadi kadang ada hal-hal yang tidak terjangkau langsung ya, sehingga dijembatanilah sebuah antarmuka menggunakan simulator. Nah, contohnya penerbangan ya, atau bisa juga simulator untuk dunia kesehatan ya, intinya ada banyak. Selanjutnya perancangan berbantuan komputer atau CAD, computer aided design. Contohnya penggunaan program pada AutoCAD ya. Di sini kita bisa memvisualisasikan misalnya untuk bangunan-bangunan atau objek-objek 2D atau 3D ya, 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, untuk contoh manipulasi langsung, nah di program ini, aplikasi ini, seseorang bisa memasukkan sebuah angka ya atau inputan, nanti otomatis akan mempengaruhi data ke yang lain. Itu untuk contoh manipulasi langsung. Kemudian antarmuka berbasis interaksi grafis, dialog berbentuk pesan atau informasi pada suatu gambar atau link yang tampil ketika pengguna melakukan suatu aktivitas. Contohnya pada saat Microsoft Word, kursor akan mendekati suatu icon yang akan muncul pada sebuah pesan yang akan menunjukkan sebuah arti icon itu sendiri. Jadi seperti kita mendekatkan kursor ya ke sebuah menu misal ya, atau sebuah icon tertentu, nanti akan muncul keterangan. Jadi hanya didekatkan saja, lalu ditunggu mungkin beberapa saat, sekian detik, nanti akan memunculkan arti dari icon tersebut. Tapi kalau diklik berarti sudah bentuk perintah untuk mengeksekusi ya. Tapi kalau hanya didekatkan, itu untuk menunjukkan keterangan ya atau arti dari icon.
Dialog berbasis pengisian borang. Dialog berbasis pengirian borang atau form filing dialog merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari di dalam sistem komputer. Ya, seperti yang tertampil di monitor, itu ada contoh filling form untuk karyawan ya, informasi karyawan nanti bisa diisi. Nah, ini bisa interaksi dan nanti mungkin akhirnya bisa dikirim atau disimpan. Aturan dalam perancangan dialog. Pertama adalah pegang teguh konsistensi. Nah, konsisten ya. Nantinya dia akan membuat sistem terlihat seragam. Yang dimaksud seragam di sini adalah tidak harus semuanya bentuknya sama, tetapi masih dalam satu tema ya. Kemudian sediakan shortcut bagi pengguna aktif. Nah, apabila pemula mungkin belum familiar dengan shortcut, tapi bagi pengguna yang aktif, yang dia intens menggunakan program tersebut, aplikasi tersebut ya, biasanya karena sering dilakukan, akhirnya membutuhkan sebuah shortcut. Kemudian sediakan feedback yang informatif, sediakan error handling yang mudah. Ini cara penanggulangan pertama ya, ini sudah disediakan cara menanggulanginya. Kemudian izinkan pembatalan aksi. Sediakan fasilitas bantuan atau help sangat membantu apalagi untuk pemula ya, atau orang-orang yang mungkin belum terbiasa menggunakan sistem tersebut. Ini kaitannya bisa juga dengan bantuan pada manual book. Selanjutnya kurangi beban ingatan jangka pendek ya. Hapus ingatan sementara ya, bisa menggunakan dengan aplikasi pembersih misalnya seperti Cache Cleaner dan sebagainya. Jenis ragam dialog. Pertama command line, instruksi bahasa alami, sistem menu, form filing ya, lalu WIMP, window, icon, menu, pointer. Tadi beberapa sudah dibahas. Kemudian ya, yang ini ya, WIMP adalah ragam interaksi yang berbasis pada ini singkatannya. W dari window, I-nya icon, M-nya menu, P-nya pointer atau bisa juga pull up atau pull down. Merupakan ragam default dari sebagian besar aplikasi sistem komputer saat ini. Window adalah area layar yang mempunyai sifat seperti terminal yang independen. Dapat terdiri dari teks atau grafis, betul. Dapat saling overlap dan menutupi satu dengan yang lainnya. Kemudian fasilitas scroll bar memungkinkan pengguna untuk menggerakkan isi window ke atas, ke bawah, ke samping ya, kanan kiri. Ada title bar yang menunjukkan nama window. Nah, ini untuk informatif juga, kita sedang membuka window apa ya. Jadi penamaan sangat membantu. Icon berupa lukisan atau gambar berukuran kecil, mewakili suatu objek dalam antarmuka, dapat suatu window atau tindakan. Window dapat ditutup menjadi semacam representasi kecil sehingga dapat memuat atau mengaktifkan banyak window. Selanjutnya, icon dapat bervariasi mulai dari simbol yang abstrak sampai gambaran yang realistis. Menu ya. Selanjutnya, berupa pilihan operasi atau fungsi yang disediakan pada layar. Pemilihan dilakukan dengan menggunakan pointer ya. Untuk memilih kita membutuhkan pointer untuk menunjuk. Kelemahan, menu dapat memakan ruang layar ya, betul, karena sifatnya tadi ada menu datar ya sama pull down. Selanjutnya solusi, menu hanya muncul saat dibutuhkan. Nah, kadang dengan solusi ini sekaligus orang kadang bingung juga menunya, karena menunya tidak tertampil.
Tapi kalau dengan solusi ini, maka ruang layar itu bisa lebih lebar. Pointer merupakan komponen penting. Ragam BIMP bertumbuh pada proses penunjukan dan pemilihan sesuatu. Biasanya dilakukan dengan menggunakan mouse. Juga dapat menggunakan joystick, trackball, atau tombol panah pada keyboard. Nah, tadi contoh-contoh untuk pointer. Conclusion. Ragam dialog adalah cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer untuk menyajikan dan mendiskusikan berbagai teknik dialog yang ada dan untuk mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan dari setiap teknik dialog yang akan disajikan. Karakteristik umum dialog ragam dialog yaitu konsistensi, umpan balik, observabilitas, kontrolabilitas, efisiensi, dan keseimbangan. Ragam dialog memiliki sifat inisiatif, keluasan, kompleksitas, kekuatan, dan beban informasi. Ya, untuk pertemuan kali ini materinya itu dulu. Apabila ada yang ditanyakan atau didiskusikan, bisa juga kita berdiskusi di classroom ya. Ya, semoga apa-apa yang sudah tersampaikan bisa bermanfaat. Untuk khilafnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.